Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfir wa la fururina musina wa min sayyiati a'malina wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait materi asuransi syariah. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Iqbal Kriyanto, NIM 2018-171, dan Lailatul Qamaria, NIM 2018-202. Baik, pada poin pertama di sini ada pengertian dari asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta'min yang berasal dari kata amanah yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Dari kata amanah di atas yang merupakan kata dasar at-ta'min, muncul kata-kata lain yang secara tidak langsung artinya memiliki kemiripan, yaitu yang pertama aman dari rasa takut, yang kedua amanah lawan kata dari khianat, yang ketiga iman lawan dari kekufuran, yang terakhir ada memberi rasa aman. Jadi asuransi syariah adalah usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau beberapa pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk, yang dimana memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulm atau penganiayaan, riswa atau suap, dan barang haram dan maksiat. Dikutip melalui Dewan Syariah Nasional MUI dalam Fatwa DSN nomor 21 DSN 9 2001. Baik, selanjutnya terdapat landasan hukum asuransi syariah. Berikut landasan hukum dari asuransi syariah, yaitu yang pertama, landasan syariah di dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi syariah, tetapi terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi syariah. Nilai asuransi syariah yang diambil dalam Al-Quran yaitu yang pertama, perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan. Dikutip dari Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 dan Quran Surat Yusuf ayat 47-49. Yang kedua, ada perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama. Dikutip dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, perintah Allah untuk melindungi dalam keadaan susah. Dikutip dari Quran Surat Al-Quraisy ayat 4 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Dan selanjutnya ada perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha. Dikutip dari Quran Surat At-Taqabun ayat 11 dan Quran Surat Luqman ayat 34. Dan kemudian selanjutnya terdapat landasan yuridis. Peraturan tentang asuransi syariah masih menginduk ke peraturan perundang-undangan tentang perasuransian secara umum di Indonesia, antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian.
Adapun peraturan yang secara tegas menjelaskan tentang asuransi syariah baru pada surat keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor Kep 4499 LK 2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21 DSN MUI 10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Selanjutnya, berikut adalah manfaat asuransi syariah. Berikut adalah beberapa manfaat asuransi syariah, yaitu yang pertama, tidak adanya riba. Yang kedua, dibangun dengan prinsip tolong-menolong. Yang ketiga, tidak ada skema dana hangus. Yang keempat, langsung dikelola oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang kelima, pengelolaan dana sesuai syariat Islam. Yang keenam, memungkinkan untuk double claim. Yang ketujuh, memiliki akad tafakul. Yang kedelapan, terdapat pembagian keuntungan. Yang kesembilan, pengelolaan dana transparan dan jujur. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, peserta wajib melakukan zakat. Selanjutnya, terdapat risiko asuransi syariah. Jadi risiko asuransi syariah terbagi dari beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada risiko murni. Risiko murni yaitu risiko yang akan menimbulkan kerugian jika terjadi dan tidak akan menimbulkan kerugian maupun keuntungan jika tidak terjadi. Selanjutnya ada risiko spekulatif, yaitu risiko yang berkemungkinan untuk menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Selanjutnya ada risiko khusus, risiko yang penyebab dan dampaknya hanya akan mempengaruhi pribadi pelaku. Selanjutnya ada risiko individu. Risiko individu yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia dan dapat mempengaruhi finansial. Selanjutnya ada risiko harta. Risiko yang terkait dengan kepemilikan harta benda, misalnya kehilangan. Selanjutnya, atau yang terakhir, risiko tanggung gugat. Risiko tanggung gugat yaitu risiko yang menjadi tanggung jawab pelaku karena ulah yang disebabkan pelaku itu sendiri. Dan selanjutnya ada penjelasan perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Dari asuransi syariah, yang pertama berbagi risiko atau risk sharing antar peserta perusahaan hanya sebagai pengelola. Yang kedua, peserta menghibahkan sebagian kontribusinya untuk kepentingan saling tolong-menolong dan saling melindungi dengan peserta lainnya atas musibah atau risiko yang terjadi. Selanjutnya yang ketiga, dana tabaruk dan dana investasi peserta dimiliki peserta sesuai dengan akad atau perjanjian. Yang keempat, surplus underwriting dapat dibagi kepada peserta sesuai kesepakatan dalam polis. Kemudian asuransi konvensional itu yang pertama pengalihan risiko atau risk transfer perusahaan sebagai penanggung. Yang kedua, pemegang polis wajib membayarkan premi untuk memperoleh perlindungan dari perusahaan asuransi. Yang ketiga, seluruh dana kelolaan perusahaan dimiliki perusahaan sesuai dengan perjanjian kecuali investasi dari produk untuk link. Yang keempat, yang terakhir, surplus underwriting adalah hak perusahaan asuransi. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan. Jadi yang pertama itu ada prinsip tauhid. Prinsip tauhid dapat dikatakan sebagai prinsip dasar yang digunakan dalam asuransi syariah. Dalam prinsip ini bukanlah hanya untuk mendapat. Yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengacu pada bahwa baik nasabah maupun perusahaan saya ulangi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengelolaan asuransi syariah. Yang pertama ada prinsip tauhid. Prinsip tauhid dapat dikatakan sebagai prinsip dasar yang digunakan dalam asuransi syariah. Dalam prinsip tauhid, niat dasar untuk memiliki asuransi bukanlah hanya untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengacu pada bahwa baik nasabah maupun perusahaan asuransi harus bersikap adil satu sama lain. Pelaku dalam asuransi syariah harus memenuhi nilai-nilai keadilan, di mana nilai keadilan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian dan antara pihak-pihak yang terlibat terikat dengan akad asuransi. Yang ketiga, ada prinsip tolong-menolong. Prinsip tolong-menolong disebut juga sebagai ta'awun. Ketika salah satu nasabah mengalami musibah, maka perusahaan asuransi hanya akan bertindak sebagai pengelola dana dengan berdasar pada konsep asuransi syariah. Yang keempat, ada prinsip kerjasama. Dalam prinsip ini, kerjasama tersebut berlaku antara nasabah dan perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi bertugas sebagai pengelola dari dana tersebut. Yang kelima, prinsip amanah. Prinsip ini diterapkan dalam mengelola dana milik nasabah. Prinsip amanah juga berlaku bagi seluruh nasabah asuransi syariah. Prinsip ini digunakan untuk mewujudkan rasa saling percaya sehingga perusahaan asuransi dapat memberikan laporan keuangan secara transparan kepada para nasabahnya. Yang selanjutnya ada prinsip saling ridho. Melalui prinsip ini, ridho diharapkan segala transaksi akan berjalan lancar dan sesuai ketentuan hukum syariah. Nasabah harus ridho dengan dana miliknya untuk dikelola perusahaan asuransi. Yang ketujuh ada prinsip menghindari riba. Syariah tidak mengizinkan adanya riba. Hal ini juga berlaku dalam ranah asuransi syariah. Seluruh premi dari nasabah wajib diinvestasikan untuk berbagai bisnis sesuai dengan ketentuan syariah. Yang delapan, ada prinsip menghindari bertaruh. Dalam asuransi konvensional, gambling atau maisir menjadi hal yang wajar. Namun, dalam asuransi syariah, hal tersebut tidak berlaku. Asuransi syariah menghindari konsep tersebut, sebagai gantinya asuransi syariah menggunakan sistem saling menanggung risiko. Yang sembilan, ada prinsip menghindari ketidakjelasan. Ketidakjelasan dalam asuransi syariah dilarang. Perusahaan asuransi berbasis syariah menggunakan prinsip menghindari ketidakjelasan dalam semua transaksi yang dilakukan. Yang ke-10, ada prinsip menjauhi suap. Dalam prinsip ini, asuransi syariah dan perusahaan pengelola harus menghindari praktik suap untuk segala transaksi. Praktik suap hanya akan menguntungkan satu pihak sekaligus merugikan pihak lainnya. Prinsip ini juga melarang adanya perjudian atau maisir. Dan yang terakhir, ada prinsip saling menanggung risiko. Dalam prinsip ini, seluruh nasabah bersama-sama mengumpulkan dana secara sukarela. Dan dana tersebut berbentuk premi yang diserahkan kepada perusahaan asuransi. Dana tersebut juga dimasukkan dalam rekening tabarruk. Selanjutnya,
ada pengelolaan asuransi syariah. Dalam mekanisme pengelolaan dana peserta atau premi terbagi dua sistem, yaitu yang pertama ada sistem yang mengandung unsur tabungan. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut melalui rekening koran, giro, atau membayar langsung. Peserta juga dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester, maupun tahunan. Yang kedua, ada sistem yang tidak mengandung unsur tabungan. Jadi, setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabarruk, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir atau jika ada surplus dana. Jadi yang selanjutnya di sini ada perkembangan asuransi syariah. Konsep asuransi dalam Islam bukanlah hal yang baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan akilah. Meskipun tidak dapat dipastikan kapan praktik asuransi mulai ada dalam sejarah Islam, namun berbagai kontrak asuransi sudah dikenal sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW pada 570 sebelum Masehi. 570 Masehi. Sejak saat itu, secara lambat laun berkembang hingga abad ke-19. Ketika ahli hukum mazhab Hanafi binti Abidin pada tahun 1784 sampai 1836 Masehi menjadi cendekiawan muslim pertama yang menawarkan makna konsep dan hukum sebuah kontrak asuransi. Bahkan menurut Thomas Patrick dalam bukunya yaitu Dictionary of Islam, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dahulu, bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, maka pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah atau diat sebagai kompensasi oleh saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut akilah, harus membayar uang darah atas nama pembunuh. Oleh karena itu, melihat cakupan manfaat asuransi yang berkembang di masyarakat saat ini memberi manfaat yang sangat besar bagi keamanan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, keluarga, kesehatan, pendidikan, investasi hari depan, maupun kecelakaan, kerugian harta benda, jaminan hari tua, dan sebagainya. Yang dikatakan oleh Imam Al-Syatibi bahwa tujuan dari syariat Islam ini pada dasarnya mengacu pada satu hal, yaitu ketertiban, keamanan, dan kemaslahatan umat manusia di dunia ini, dan sekaligus memberikan kebahagiaan di akhirat. Dan yang terakhir di sini ada sejarah asuransi syariah di Indonesia. Pada 24 Februari tahun 1994 merupakan tonggak sejarah kepeloporan industri asuransi berbasis syariah di Indonesia. Pada tanggal itulah didirikan PT Syarikat Takaful Indonesia atau Takaful Indonesia sebagai bukti perwujudan nyata dari sebuah komitmen dan kepedulian yang tulus terhadap perkembangan perekonomian berbasis syariah di Indonesia yang ditujukan untuk kemakmuran yang adil bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kelahiran dari Takaful Indonesia sebagai holding company dari PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum Asuransi Jiwa dan Umum Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil dari komitmen dan kepedulian berbagai elemen bangsa yang tergabung dalam tim pembentukan asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI untuk mewujudkan tercapainya kemajuan dan pembangunan ekonomi syariah di bumi Nusantara.
Kelahiran dari Takaful Indonesia merupakan buah dari prakarsa berbagai elemen, yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, para pengusaha Muslim Indonesia dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia BHD atau STMB. Baik, itu sekian dari penjelasan yang dijelaskan oleh kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang dijelaskan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.